Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Taufik Channel. Di malam hari ini saya tunjukkan penghasilan saya hari ini. Saya mendapatkan 22 trip, disyukuri saja. Untuk teman-teman, pokoknya semangat, saya masih bertahan 20-an trip ke atas ya. Mudah-mudahan teman-teman pada gacor. Hari ini saya akan membagikan strategi dengan cepat menjadi prioritas GrabFood untuk teman-teman semua. Ini hari ini strategi prioritas GrabFood, besok GrabBack, prioritas GrabBack ya. Ini sekarang saya bahas prioritas GrabFood untuk strategi saat ini. Untuk algoritma sekarang atau saat ini, pada intinya, ini inti saja yang saya bilang. Sekarang terus terang, ini jumlah orderan, saya jelaskan dulu, ini jumlah orderan tiap bulannya 350 di Yogyakarta. Tingkat penyelesaiannya 100, tetap sama. Hari onlinenya sama, rating pengemudi sama, jam onlinenya 300 jam dalam 1 bulan. Gimana teman-teman orderan untuk perubahan akun Jawara menjadi lebih berat 350 orderan? Berarti satu harinya Anda minim mendapatkan 11 orderan, itu minim. Tapi kalau on-bid terus, yang saya jelaskan ini yang kepingin menjadi prioritas GrabFood dengan cepat, maksudnya tetap proses, tapi harapan lebih cepat, lebih meningkat itu besar. Yang saya bilang untuk pembahasan konten saya malam ini. Jadi begini, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman semua. Di saat ini sudah kelihatan banget Grab itu kepingin mencari driver yang lebih rajin lagi, dikarenakan persaingan sekarang semakin ketat. Pembukaan driver molis di Yogyakarta masih terus, tapi ini yang saya terapkan untuk menjadi prioritas GrabFood. Intinya, kalau menjadi prioritas GrabFood, intinya ya, saya sudah sering bilang, saldo lebih dari cukup. Memang saldo 500.000 atau di atas 500.000 itu harapan besar untuk mendapatkan orderan food. Tapi sedikit saya ulas, sebelum orderan ke-7 tetap Anda hidupkan layanan semuanya. Itu sudah saya bahas di konten saya kemarin. Tapi cukup segini aja yang saya bahas. 7, jadi dari kita on bid paling tidak 7 itu gabungan dulu, entah itu mendapat break, entah mendapat express, entah mendapat yang lain-lainnya. Tapi setelah 7 trip baru Anda mainkan foodnya. Jika Anda memilih menjadi prioritas food, Anda mainkan foodnya. Tapi memang dengan catatan saya bilang, tetap saldo itu besar kalau saya sendiri yang saya terapkan. Dikarenakan apa? Sekarang satu, saingan semakin ketat. Kedua, jam online kita
diusahakan, ini saya bilang ya, yang baru membangun, akun yang baru membangun ya, saya bilang akun yang baru membangun, diusahakan 12 jam. Tapi kalau yang sudah gacor, monggo paling tidak lebih dari 8 jam. Tapi nanti belakangnya ini jam online-nya kita bisa akali untuk kalau saya jam 9 pagi on beat, paling tidak setengah 6 sudah saya hidupkan. Cuman saya hidupkan layanannya yang tidak bisa dimatikan saja, Grab Chapstick sama GrabMart. Ini saya bahas lagi tentang menjadi prioritas GrabFood. Yang lebih besar itu kalau GrabFood itu modal, itu sudah bisa saya pastikan. Tapi ada strateginya. Kita modal besar, kita bertarung sekalian di tengah-tengah driver yang banyak dan sekiranya banyak orderan. Yang saya maksud, jika di daerah Anda yang paling banyak orderan, Anda bisa bertarung di tengah-tengahnya untuk mendapatkan orderan, tapi dengan catatan saldo Anda dibesarkan. Nanti harapan besar jika saldo Anda besar, walaupun itu driver-driver lain sudah punya histori, tapi kalau orderannya banyak besar, otomatis jatuh ke tangan Anda atau ke akun Anda. Itu jelas bisa saya pastikan 100% orderan nyamper ke akun Anda jika saldo Anda besar. Tapi untuk main, jika kita main di tengah ataupun di daerah atau spot yang banyak orderannya, drivernya juga banyak, kita masih kalah. Yang saya bilang ya, kita masih kalah. Kita main acak. Yang saya maksud, jika di satu spot itu orderannya banyak tapi drivernya banyak, kita kalah dengan driver-driver lain, kita bisa pindah ke spot lain. Tapi yang saya maksud, orderannya lumayan, tidak terlalu banyak banget, tapi drivernya sedikit. Anda bisa memilih-milih di daerah Anda. Saya tidak tahu daerah Anda seperti apa, tapi yang jelas cara mainnya seperti itu. Anda bisa pergi ke spot lain yang sekiranya ada orderan, walaupun tidak terlalu banyak tapi drivernya juga tidak banyak, Anda bisa bertarung juga di situ. Ini permainannya 2 spot dulu. Jadi Anda main di satu spot, Anda kalah, Anda pindah ke spot lain, tapi saldo Anda tetap Anda pastikan 500-an ribu ke atas. Itu bisa dipastikan nyamber orderannya. Nanti setelah Anda ke spot kedua, Anda bisa balik lagi ke spot satu lagi. Yang penting sistem membaca kita itu aktif. Kita pindah ke sini, kita nyamber orderan atau tidak, atau belum, kita bisa balik lagi ke spot yang kedua. Spot yang kedua kita nyamber orderan atau tidak, kita bisa balik lagi ke spot yang pertama. Cara mainnya seperti itu. Jadi diacak. Sistem nanti membacanya Anda aktif, Anda layak mendapatkan orderan. Kalau saya seperti itu. Walaupun histori Anda itu masih kurang atau belum ada, ya harapannya besar. Itu kalau cara saya. Jadi main aja 2 spot dulu. Ke spot pertama Anda dikasih orderan atau tidak. Tapi jika Anda dikasih orderan di spot pertama, Anda menang dari driver-driver lain, itu bisa saya pastikan setelah pengantaran, entah itu Anda balik lagi ke situ, nyamber lagi. Ini diusahakan setelah pengantaran Anda kunjungi yang spot kedua. Sebentar Anda balik lagi ke spot pertama. Itu cara mainnya seperti itu. Anda paham ya yang saya maksud? Jika di spot A atau spot pertama Anda main akunnya, yang saya maksud, mendapatkan orderan terus, mendapatkan orderan lagi, tapi setelah pengantaran Anda kunjungi spot kedua, walaupun entah itu 2 menit 3 menit, Anda langsung balik lagi ke spot pertama waktu Anda mendapatkan orderan.
Yang saya maksud, jika titik map Anda aktif, kelihatan Anda bergerak mapnya, Anda mau mencari, bukan menunggu orderan, Anda menjemput ya, bukan menunggu ya. Maksudnya menjemput bola, bukan menunggu bola. Harapannya Anda bisa didahulukan. Itu kalau sistem GrabFood, Anda bisa didahulukan untuk mendapatkan orderan. Ini bukan saya ngomong untuk geser-geser ya. Ini saya ngomong spot A sama spot B. Tapi jika Anda seumpama begini, di spot A Anda nyamber, setelah pengantaran Anda mau balik lagi ke spot A, Anda mampir ke spot B, Anda nyamber, ataupun di tempat customer pengantaran Anda nyamber di situ setelah diselesaikan, sudah ikuti aja maunya sistem seperti apa. Tapi jika nanti terkena kendala delay, Anda bisa kunjungi langsung ke spot A. Jika di spot A main orderan Anda. Yang saya maksud seperti itu. Pokoknya jika di daerah lain ataupun Anda waktu di perjalanan tidak nyamber, Anda bisa tuju ke spot yang nyamber orderan Anda. Jadi paham ya, ini bolak-balik yang saya maksud. Intinya saya ulang sekali lagi, ini biar mudah cepat untuk mendapatkan orderan. Menjadi prioritas book. Saldo 500.000 ke atas atau minim 500. Kunjungi spot Anda yang sekiranya banyak orderan. Jika Anda nyamber di situ, setelah pengantaran Anda bisa antarkan dulu, Anda mampir di spot B sebentar-sebentar saja. Yang penting apa? Riwayat perjalanan kita itu ada, yang saya maksud seperti itu. Jadi pentingnya itu ya, kalau saya ini yang saya maksud untuk konten saya tentang histori. Kita itu berjalan secara tidak langsung, secara tidak sengaja. Setelah pengantaran kita berjalan, entah itu kita tidak langsung menuju ke tongkrongan kita, tapi kita pindah ke spot lain. Perjalanan kita itu dibaca sama sistem dengan catatan sinyal bagus, tegak, jadi tetap kebaca terus, tidak hilang muncul untuk titik map kita. Coba dipahami, coba diterapkan. Omongan saya ini benar atau tidak? Tapi untuk pengecualian, kalau di kota-kota kecil bisa diterapkan, tapi ya saya bilang tidak maksimal ataupun tetap pakai delay. Tapi kalau di kota-kota yang lumayan besar, Anda main langsung kunjungi aja di spot paling ramai orderan, saldo Anda pertahankan 500 ribuan. Coba omongan saya ini benar enggak untuk Anda bisa mendapatkan orderan. Kalau Anda tidak mendapatkan orderan, Anda geser atau maksudnya Anda pindah ke spot B. Di spot B Anda belum mendapatkan orderan, Anda bisa ke spot A lagi. Pokoknya antara spot B sama spot A itu tetap saling bersambungan, dikunjungi. Entah itu strateginya Anda seperti apa, tapi perlu diperhatikan histori-historinya kemarin dilihat dulu, jam-jamnya juga. Yang saya maksud seperti itu. Ini kalau menjadi pengen prioritas GrabFood, kalau lebih harapan besar untuk nyamber orderan food, kalau kita kunjungi resto-resto yang ramai
orderannya banyak, tapi jangan lupa Anda ingat-ingat pengantaran di tempat customer tersebut, atau setelah Anda menerima orderan food Anda diproses dan Anda waktu mengantar itu diingat-ingat tempat-tempatnya customer Anda sebelum Anda nongkrong di resto-resto yang memang histori Anda ada ataupun banyak. Jangan lupa jika rumah Anda itu melewati menuju ke resto atau spot A tadi, melewati ke tempat customer atau lokasi-lokasi customer pengantaran, Anda lewati saja. Yang penting dibangun aja riwayat perjalanannya rumah-rumah customer itu, tapi ya tidak semua dikunjungi. Yang saya maksud jika Anda lewati aja. Pas lewat arahnya sama ke tongkrongan Anda lewati aja. Ini harapan besar, histori akan balik ke tempat Anda. Dan jika kalau kepingin harapannya mendapatkan orderan dan menang dari driver-driver lain, sudah saldo Anda pertahankan antara 500 ribuan saja. Ini strategi cara saya untuk menjadi prioritas GrabFood. Dan terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.